Bisa dong. Renyahnya Rice Krispies, lembutnya krim susu, dan coklat yang Bab 3568. Tidak ada hantu sama sekali. Dengan cara ini, Ye Chong dan pria botak itu tetap berada di luar sepanjang malam. Untungnya, iklim saat ini cukup baik. Kalau tidak kita akan mati kedinginan malam itu. Meski begitu, hidung Ye Chong memerah karena kedinginan. Tampaknya setelah kehilangan kekuatannya dan menjadi orang biasa, dia memang akan mengalami banyak ketidaknyamanan. Dan pria gendut yang hanya mengenakan celana dalam itu menggigil kedinginan. Untungnya, Ye Chong memberikan mantel itu kepada Fatih. Meski hanya lapisan tipis, masih ada gunanya. Fatih mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ye Chong. Baru setelah fajar pintu bus wisata dibuka, Qiu Xiaoswei adalah orang pertama yang kehabisan. Dia berlari ke arah Ye Chong dan bertanya dengan prihatin, "Apa kabar, Ye Chong? Kamu baik-baik saja?" Ye Chong tersenyum, bersin dan berkata, "Tidak apa-apa." Dilihat dari penampilan Qiu Xiaoswei, dia tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Matanya sedikit merah dan wajahnya lelah. Setelah beberapa saat, orang-orang terus keluar dari hotel. Sopir bus sebelumnya muncul entah dari mana. Dia sepertinya sudah beristirahat dengan baik. Jadi dia dengan senang hati membuka pintu. Penumpang naik bus satu demi satu. Ye Chong memandangi para pelancong yang baru saja keluar dari hotel di pagi hari. Mereka semua tampak beristirahat dengan baik dan tidak diganggu sama sekali. Tampaknya orang-orang ini tidak dihantui. Pria botak itu berkata, "Seharusnya tidak ada hantu saat fajar. Saya akan kembali dan mengambil pakaian saya kembali." Setelah itu, pria botak itu bergegas kembali ke hotel. Meskipun dia masih sedikit takut, dia tetap ingin memanfaatkan sedikit orang untuk mengenakan pakaiannya. Jika tidak maka akan terlalu tidak sedap dipandang. Ye Chong juga kembali ke hotel bersama pria botak itu. Dia menemukan bahwa segala sesuatunya tampak kembali normal. Matahari bersinar terang di dalam hotel, dan pria bertubuh besar dengan rompi putih yang duduk di meja depan sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. "Kalian berdua kemana saja? Apakah kalian tidur nyenyak malam ini?" Pria bertubuh besar berompi putih itu bertanya sambil tersenyum, seolah dia tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Ye Chong dan pria botak itu saling memandang, dan mereka bisa melihat sedikit keraguan di mata satu sama lain. Ye Chong bertanya ragu-ragu, "Apakah kamu tidak tahu sesuatu yang aneh terjadi di sini tadi malam?" Pria bertubuh besar berompi putih itu menggaruk kepalanya dan tampak bingung, seolah tidak tahu apa-apa. "Tidak, semuanya normal. Apakah kalian berdua mengalami mimpi buruk?" Ye Chong terus bertanya, "Di mana kamu tadi malam? Kenapa kamu tidak ada di meja depan?" Pria bertubuh besar dengan rompi putih itu menguap dan berkata dengan acuh tak acuh, "Oh, saya pulang kerja dan pulang untuk tidur. Tidak ada orang di sini pada malam hari. Apa yang saya lakukan di sini?" Pria botak itu mau tidak mau menyela, "Saudaraku, kamu tidak tahu, tempat ini berhantu." Ketika pria bertubuh besar berompi putih mendengar ini,
Dia tiba-tiba tertawa. "Berhantu? Apakah kalian berdua terlalu banyak menonton film horor? Hotel ini telah dibuka selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah mendengarnya berhantu." Ye Chong dan pria botak itu saling memandang. Pengalaman mereka tadi malam begitu nyata sehingga tidak mungkin hanya mimpi. Ye Chong mengerutkan kening. Dia yakin ada sesuatu yang salah di sini. Jika tempat ini angker, mustahil Whiteface tidak mengetahuinya. Jadi rompi putih ini pasti bohong. Ye Chong tersenyum dan tidak bertanya lagi. Dia tahu bahwa meskipun dia bertanya, dia tidak akan bisa mengetahuinya. "Mungkin kita melakukan kesalahan," kata Ye Chong kepada pria botak itu. Pria botak itu tampak bingung. Bagaimana dia bisa mempercayainya? Pria bertubuh besar dengan rompi putih memandang mereka dan berkata sambil tersenyum, "Oke, jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Jika kamu belum tidur nyenyak, kamu bisa beristirahat di sini sepanjang hari tanpa memungut biaya sepeser pun." Ye Chong berterima kasih pada pria besar berompi putih, lalu menarik pria botak itu ke lantai 3. Setelah naik ke lantai 3, pria botak itu sampai di kamarnya terlebih dahulu. Pria botak itu kembali ke kamarnya dengan gemetar. Hatinya dipenuhi ketakutan. Dia segera melirik TV kemarin dan menemukan bahwa tidak ada yang aneh, dan dia tidak melihat hantu perempuan kemarin merangkak keluar dari sana. Pria botak itu menghela nafas lega dan mulai berpakaian, tetapi segera dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Di mana dompetku? Ponselku?" pria botak itu berkata pada dirinya sendiri sambil melihat sekeliling ruangan. Akibatnya, dia memeriksa semua laci dan bagasi, tetapi semua barang berharga hilang. Di sisi lain, Ye Chong juga kembali ke kamarnya. Faktanya, ketika Ye Chong kembali tadi malam, dia menemukan barang-barangnya hilang. Sekarang, memanfaatkan fajar, dia mencari lagi dengan hati-hati, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Saat ini, dia yakin ponselnya sudah tidak ada lagi di rumah. "Ini benar-benar aneh," Ye Chong berkata pada dirinya sendiri, semakin merasa ada sesuatu yang tidak normal di sini. Saat ini, pria botak itu mengetuk pintu rumah Ye Chong. Ye Chong membuka kunci pintu dan menemukan pria botak berdiri di pintu dengan ekspresi panik di wajahnya. "Saudaraku, barang-barangku hilang. Dompet, ponsel, dan jam tanganku semuanya hilang." Pria botak itu berkata, "Bagaimana denganmu?" Ye Chong mengangguk dan berkata sambil berpikir, "Milikku juga." Lalu, dia berkata pada dirinya sendiri, "Menarik sekali. Mungkinkah hantu ini mencuri barang berharga?" Namun tak lama kemudian, Ye Chong sepertinya telah menemukan sesuatu dan menunjukkan senyuman lucu. "Ada apa?" tanya pria botak itu. Ye Chong tidak menjawab, tapi berjalan ke kamar mandi. Kali ini, dia dengan hati-hati memeriksa pancuran kamar mandi. Akhirnya, dia menemukan sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak boleh ada di pancuran. Saat ini, Ye Chong sudah memahami alasannya dan tidak bisa menahan cibiran. Dia diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena begitu bodoh karena ditipu.
Pada saat ini, Ye Chong mendengar suara dua gadis berbicara di kamar 355 sebelah, serta sedikit suara air mengalir. Ye Chong kaget. Apakah mereka masih mandi? Sama seperti tadi malam, suaranya tidak terlalu keras atau terlalu pelan. Sepertinya kedua gadis itu telah berbicara sepanjang malam. Ye Chong menggelengkan kepalanya, berpikir ini tidak mungkin. Mungkin dia baru saja mandi lagi ketika bangun di pagi hari. Setelah itu, Ye Chong berhenti memperhatikan apa yang terjadi di sebelahnya. Dia tersenyum dan berkata kepada pria botak itu, "Apakah kamu ingin mendapatkan barangmu kembali?" Pria botak itu mengangguk. Tentu saja, meskipun uangnya tidak banyak, tidak nyaman sama sekali jika kehilangan segalanya. "Jika kamu mau, tinggallah di sini 1 malam lagi hari ini," kata Ye Chong. Pria botak itu menjadi pucat karena ketakutan. "Apa? Bagaimana caranya? Apa jadinya jika hantu itu keluar lagi di malam hari?" "Haha, tidak ada hantu sama sekali di sini," kata Ye Chong. "Apa?" Pria botak itu semakin tidak mengerti. Kemudian, Ye Chong membisikkan sesuatu kepada pria botak itu. Setelah mendengar ini, pria botak itu langsung menunjukkan ekspresi terkejut. "Apakah ini benar-benar terjadi? Sialan, aku akan mengeluarkan bos itu dan menghajarnya sekarang juga." Ye Chong menghentikan pria botak itu dan berkata sambil tersenyum, "Jangan memperingatkan musuh. Mari kita bermalam 1 malam lagi hari ini dan mencoba untuk mendapatkan yang terbaik darinya." Bersambung.